Salam saudara-saudara, mari dengan penuh sukacita kita membuka firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4-7. Kita akan belajar firman Tuhan tentang damai sejahtera Allah. Damai sejahtera ini banyak dicari-cari orang, bagaimana untuk mendapatkannya, bagaimana untuk meraihnya. Biarlah hari ini kita mendapatkannya dari firman Tuhan, supaya kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, damai sejahtera sekali lagi dikejar orang untuk mendapatkannya, diperjuangkan, dicari di mana-mana, tak terkecuali siapapun itu, presiden, raja, perdana menteri, pejabat tinggi, tukang becak, pemulung. Orang merindukan untuk mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang hakiki. Perhatikan mereka yang perang. Perhatikan mereka yang hidup dalam teror terus-menerus seperti Timur Tengah. Bagaimana bisa hidup dalam keadaan yang terus-menerus tertekan seperti itu, tanpa ada damai sejahtera? Banyak orang berusaha keras untuk mendapatkannya dengan cara apapun, dengan ongkos biaya sebesar apapun. Mereka ingin mendapatkan damai sejahtera itu. Dan hari ini kita melihat apa kata Alkitab. Yesus adalah sumber damai. Yesus adalah sumber hidup. Mengapa kita tidak dekat datang kepada Dia? Hanya di dalam Dia ada damai sejahtera. Hanya di dalam Dia ada keselamatan. Jaminan pasti keselamatan. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti. Yang pertama, mari kita lihat ya satu persatu. Bersukacita. Tadi di ayat yang awal-awal sekali dikatakan bersukacita. Ini perintah untuk bersukacita senantiasa dalam kondisi apapun. Konteks Filipi ini lebih khusus, yaitu bersukacita di dalam penderitaan. Di dalam kondisi apapun bersukacita. Memang ini tidak mudah, tetapi saudara, ini adalah perintah. Kita diperintahkan untuk bersukacita. Roh Allah di dalamnya, kita dimampukan bersukacita. Jadi kalau roh Allah itu ada di dalam diri, percaya, pasti kita dimampukan untuk bersukacita dalam kondisi apapun.
tanpa kekuatan dari Dia, kita tetap akan terus diliputi kesedihan, keterpurukan, dan merasa seolah-olah hidup ini tidak adil. Seolah merasa orang yang paling malang di dunia, padahal banyak orang di belahan dunia yang lain yang jauh lebih menderita dan kurang beruntung daripada kita. Saya mengutip dari Warren Wiersbe, the Christian who walks with the Lord and keeps constant communion with Him will see many reasons to rejoicing and thanksgiving all day long. Orang Kristen yang berjalan dengan Tuhan dan terus bersekutu dengan Dia akan melihat banyak alasan untuk bersukacita dan mengucap syukur sepanjang hari. Jadi kita lihat satu persatu ya. Sekali lagi, ini adalah perintah. Kitab suci yang menyatakan sebagai suatu perintah untuk senantiasa bersukacita. Jadi ini perintah Tuhan. Maka kita sebagai orang percaya harus taat. Sekalipun berbagai problem, masalah, dan kesukaran mungkin datang bertubi-tubi, begitu menekan hidup kita, kita tetap bersukacita. Bersukacita di dalam segala kondisi apapun dan di segala musim. Jadi bukan bersukacita hanya kalau menerima berkat, bersukacita kalau kita sembuh, bersukacita kalau kita mengalami mujizat dan sebagainya. Tapi perintah ini adalah untuk bersukacita senantiasa dalam segala kondisi apapun. Karena dengan bersukacita akan mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sekarang kita lihat antara sukacita dan bersungut-sungut. Biasanya lawannya sukacita adalah bersungut-sungut. Kalau tidak bersukacita, ya bersungut-sungut. Larut dalam kesedihan, keterpurukan, karena beban hidup yang begitu menekan. Kalau bersukacita, wajah kita nampak berseri-seri. Tapi kalau bersungut-sungut, wajah kita kelihatan buruk sekali. Orang bisa melihat bagaimana, apakah kita sedang bersukacita, ataukah sedang sedih, ataukah sedang bersungut-sungut, ataukah karena tertekan karena problem itu. Sukacita itu terpancar. Yang kedua, kebaikan hatimu. Jadi ini otomatis diketahui semua orang. Bisa bermacam-macam dari yang kecil sampai yang besar. Untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kesombongan, pamer, show up, supaya diterima di mana-mana dan sebagainya. Ataupun karena pamrih. Jadi kebaikan hatimu keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Sadar dengan melihat kebaikan Tuhan yang begitu banyak. Bahkan beberapa orang mungkin mengalami melimpah, secara melimpah tanpa mereka sadari. Cinta kasih Tuhan begitu besar. Sekarang kita melihat hal khawatir. Hal khawatir ini hinggap di saat kita merasa makin tertekan oleh beban hidup. Kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan juga memberikan apa yang kita hadapi. Sekalipun mungkin kita sudah sharing ke orang banyak tentang kekhawatiran kita, tapi itu tidak akan berubah apapun. Kekhawatiran justru akan membuat kita lupa akan penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Roy Bennett mengatakan,
Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. Daripada mengkhawatirkan apa yang tidak bisa dikendalikan, alihkan energimu ke apa yang bisa engkau buat. Karena apapun yang terjadi di dunia ini, semua ada dalam tangan kontrol Allah. Dan semuanya ada dalam rancangan ketetapan Allah. Sudah sempurna. Jadi buat apa kita khawatir? Lebih baik kita berbuat untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan, melakukan hal yang berguna bagi sesama. Yang keempat, nyatakan segala kekhawatiran kepada Allah. Apa yang kita inginkan? Apakah keinginan itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Keinginan itu untuk memuliakan Allah atau hanya untuk diri sendiri? Segala keinginan bukan berarti segala yang tidak berkenan bagi Tuhan, tetapi segala keinginan itu adalah segala keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan kepada Allah. Bahaya kalau kepada yang lain selain Allah, sebab setan mudah menipu, membujuk, merayu, menjerat kita. Bahkan dia bisa memalsukan kemuliaan Allah, sehingga kita tersesat seolah-olah itu berkat kemurahan dari Allah Bapa. Padahal itu membuat kita makin sibuk, makin lupa waktu, makin tidak ada waktu untuk bersatu, untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita terus meminta dengan motivasi dan dengan cara yang salah. Jadi kalau kita sudah terjerat menganggap, oh ini pasti berkat Tuhan. Tapi faktanya kita makin jauh dari Tuhan, makin tidak mengenal Tuhan, makin tidak hormat dengan Tuhan. Maka waspada. Biasanya saat itulah iblis bekerja, menjebak kita, menjerat kita supaya terus melakukan hal itu, sehingga saat Tuhan tiba, kita sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk bertobat, berbalik, dan sebagainya. Supaya iblis terus dianggap sebagai dalam tanda petik Allah yang menuruti segala dosa dan permohonan kita, seolah arah meminta kita kepada Allah yang benar, padahal sebenarnya kepada setan, kepada iblis. Maka waspadalah. Kita hanya bisa peka, mempunyai spiritual yang begitu dekat, mengenal Allah yang benar hanya kalau kita rajin mengumumkan firman Tuhan. Dikatakan di situ di dalam doa, saudara-saudara kasih, doa yang tak putus-putusnya dengan iman dan pengharapan yang benar di dalam Yesus. Ingat, doa adalah nafas orang benar. Doa adalah nafas orang beriman. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi kita harus dibenarkan terlebih dahulu oleh Bapa di surga melalui Yesus. Maka kita harus datang kepada Yesus. Juga di dalam permohonan, ingat, permohonan, kalau kita ingat permohonan itu berarti ingat yang memohon itu siapa. Ingat kepada siapa kita memohon, yaitu kepada Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi ini, bukan kepada raja, bukan kepada penguasa, atau kepada siapapun yang ada di dunia ini. Harus dengan sikap yang benar, dengan sikap yang sopan,
bukan memerintah-merintah dengan yang tidak pantas ataupun sikap yang kurang menghormati Tuhan, bahkan kurang ajar di dalam kita bersikap memperlakukan Allah. Seolah-olah dia tidak tahu kalau tidak kita beritahu, seolah-olah dia tidak mampu kalau tidak kita arahkan. Dia Maha Kudus, Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Segalanya. Maka hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Berikutnya dengan ucapan syukur. Saudara-saudara kasih, kapan terakhir saudara bersyukur? Dan karena apa bersyukur? Dengan ungkapan sepenuh hati yang meluap-luap atau dengan setengah hati atau terpaksa. Saudara masih ingat? Bersyukurlah setiap saat, setiap waktu, di setiap musim, buat segala kebaikan Tuhan. Menghitung semua berkat kemurahannya yang telah tercurah dan yang akan dicurahkan oleh Tuhan kepada kita. Bahkan saat kita bisa tidur nyenyak, bersyukur. Bisa membayar PLN, PDAM, bersyukur. Kelihatannya sepele. Bisa makan dan minum dan berkecukupan, bersyukur. Berikutnya, damai sejahtera Allah dalam Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Yesus, bukan di tempat lain. Bukan di tempat-tempat yang memberikan penghiburan ataupun kelegaan saat, seperti karaoke, bioskop, klub dansa-dansa, atau apapun yang sifatnya sementara. Orang mencarinya di mana-mana untuk mendapatkan damai sejahtera. Di luar Kristus tidak ada kedamaian. Yang ada hanya damai yang semu, damai yang mudah berubah. Seandainya hati dan pikiran para pemimpin di negara-negara yang berperang saat ini diterangi oleh kasih Kristus, tentu mereka tidak akan lama-lama berperang yang merugikan dan menyengsarakan rakyatnya. Anak-anak Tuhan yang mempunyai posisi strategis seperti penasihat menteri, perdana menteri, atau presiden, mintalah hikmat bagaimana bisa memberikan nasihat yang benar kepada mereka. Berikutnya, doa dengan keyakinan teguh kepada Allah. Pilihan suasana hati menjadi doa. Dia menunjukkan keuntungan dari keyakinan yang teguh kepada Allah dan doa kepadanya. Kedamaian Allah akan menjaga pikiran dan hatimu. Jadi kitab suci terbiasa membagi jiwa manusia berdasarkan kelemahannya menjadi dua, pikiran dan hati. Maka pikiran berarti pemahaman, sedangkan hati menunjukkan semua watak atau kecenderungan kita. Kecenderungan untuk bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan, atau sebaliknya, mencegah berpaling dari Allah. Damai sejahtera Allah akan menjaga hatimu, akan menjaga kamu, sehingga mencegah kamu berpaling dari Allah dalam pikiran dan keinginan yang jahat. Ia menyebutnya damai Allah, karena ini tidak tergantung pada segala sesuatu saat ini dan tidak tunduk pada berbagai perubahan dunia. Dalam kondisi apapun tetap bersyukur. Jadi didasarkan pada firman Allah yang teguh dan tidak berubah, maka sukacita kita, syukur kita tidak berubah.
apapun kondisi yang kita hadapi saat ini. Menjaga dari keputusasaan. Tidak ada yang lebih asing bagi pikiran manusia daripada di kedalaman keputusasaan. Bagaimana kita harus melatih harapan, perasaan dalam keputusasaan itu, untuk tidak menyerah dan berjanji pada diri sendiri. Tidak akan ada yang menginginkan kita ketika kita dibiarkan miskin akan segala sesuatu, dan semua ini hanya dalam kasih karunia Allah saja, melalui firman dan kesungguhan batin dari Roh Kudus. Saudara-saudara kasih, kita diperintahkan untuk senantiasa bersukacita. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, kiranya kebaikan hati kita nyatakan kepada Tuhan agar dilihat orang, dan orang-orang itu memuji Tuhan. Kita diminta untuk tidak khawatir dalam hidup ini, sebab Dia yang melihara, menjaga, dan melindungi. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dengan sikap dan motivasi yang benar. Kiranya damai sejahtera Allah dalam Kristus memelihara hati dan pikiran kita. Mari kita mencari damai hanya di dalam Tuhan Yesus sekarang juga. Jangan menunda-nunda, jangan sampai terlambat dan terhilang selama-lamanya tanpa juru selamat. Hari ini sudah ditawarkan kepada saudara. Apapun yang kita alami, datang kepada Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus dalam doa dan permohonan dengan sukacita. Tuhan memberkati.